inilah apa namanya produk terbaru yang akan sepertinya bakal viral nih teman-teman, karena kalau untuk Komal kita akan coba, dan saya pernah coba sebentar ya, ternyata tidak doubling dan lancar teman-teman. Oke lah pokoknya ya, nggak perlu lagi pakai docking lagi nih karena sudah 24 bit. Engkau ku hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kembali saya sesuai dengan janji saya kemarin ya. Jadi saya sekarang akan membedah terkait dengan produk terbaru dari Recording Tech, yaitu mixer Classic 4. Wah, luar biasa ini teman-teman. Ini ada produk baru dari Recording Tech ya, mixer. Kemudian ini adalah produk terbaru di tahun 2025. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena dari sisi bentuknya, estetikanya ini sangat unik nih teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sudah pernah sedikit dapat tayangan-tayangan sekilas-sekilas ya. Jadi ini lebih kepada produk yang diperuntukkan untuk teman-teman yang suka dengan recording ya. Kemudian live streaming tentu saja, karena ini ada fasilitas-fasilitas yang bisa untuk live streaming. Kemudian tentu saja untuk karaoke dan lain sebagainya. Jadi ini lengkap sekali nih teman-teman sekalian fiturnya. Jadi kita akan coba kupas tuntas seperti apa kualitasnya, seperti apa spesifikasinya, apakah sesuai dengan ekspektasi. Untuk itu kita akan kolaborasikan juga dengan mikrofon nih Recording Tech Nusantara 100 nih, RTS Nusantara 100 yang saya kemarin ulas ya. Dan ini kita jadikan satu paket agar ini bisa kita ketahui seperti apa settingan optimalnya, dan kemudian seperti apa cara penggunaan, dan seperti apa kelebihan-kelebihannya termasuk kekurangannya. Untuk itu teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian, karena tidak mungkin channel Tembakau Lepas ini akan terus berkembang tanpa dukungan teman-teman semua. Untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah terpasang nih ya, mixer Recording Tech Classic 4 atau Classic 4. Nah ini sekali lagi ini adalah tipe paling baru dari Recording Tech ya di tahun 2025 ini, dan ini bikin kita penasaran nih teman-teman, karena dari tampang aja, dari apa namanya bentuknya, di sini ada yang unik nih teman-teman. Pertama dari sisi ini, bahan pinggirnya kiri kanan ini terbuat dari kayu asli nih teman-teman ya. Jadi ini bukan plastik ya, tapi ini kayu. Nah ini dia keunikan dari mixer ini yang bikin kita waduh ini mantap ini kan. Artinya ini ada punya ciri khas lah untuk mixer itu, salah satu yang menjadi keunikan dari mixer Recording Tech Classic 4. Jadi bikin kita gregetan ingin memilikinya nih teman-teman. Jadi saya terserah aja nih, kayak ngelihatnya juga gregetan nih ya, langsung pengen sekali punya ini ya. Nah kemudian teman-teman, sebelum kita kupas tuntas, kita mungkin lihat dulu dari sisi kotaknya ya. Jadi kotaknya di sini tertulis dia punya 99 DSP atau digital effect ya, ada 99. Kemudian ini certified USB. Jadi USB-nya sudah bisa untuk kebutuhan live streaming maupun recording atau rekaman gitu ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, nah ini keunikannya di pinggir kanan itu dari kayu ya, warna coklat. Jadi nanti kita akan kupas kenapa dia seperti itu ya teman-teman. Nah untuk yang lain-lainnya dia tidak ada tulisan apa-apa, hanya 4 channel mixing console professional mixer series. Jadi dari sisi kotak dia minim sekali informasi ya, cuman hanya banyak gambar dari mixernya.
mungkin tidak mau banyak bicara, tapi langsung kita coba. Oke, di dalamnya itu kita dapat ini ya teman-teman, buku panduan seperti ini kita dapat ya, user manual ya, cuman selembar aja sih ya, keterangannya sampai tombol-tombolnya sudah ada penjelasannya. Kemudian dia ini ada adaptor ya, pakai adaptor nih teman-teman, jadi di belakangnya ada adaptor. Nah oke, sekarang kita langsung masuk ya ke lebih detail lagi teman-teman sekalian. Pertama kita cerita soal ini ya, soal estetikanya, dari bentuknya yang unik dari kayu ya. Jadi ini betul-betul klasik dan nampak elegan gitu, beda dengan yang lain ya. Nah itu dari sisi bentuk. Nah ceritanya begini teman-teman, jadi untuk model kayunya di sini, motifnya itu bisa aja teman-teman kalau misalkan nanti berminat ya, ini modelnya bisa nggak sama gitu ya, karena kan dari kayu. Namanya dari kayu ya berarti kan ulirnya, kemudian serat-serat kayunya kan berbeda-beda warna atau berbeda-beda alur kayunya. Jadi memang setiap orang pasti akan punya beda-beda ya teman-teman, tergantung dari kayunya ya. Nah kayunya itu kan pasti punya motif-motif sendiri dan tidak bisa seragam seperti di pabrikan. Jadi itulah keunikannya, jadi setiap orang bisa aja beda ya. Nah kemudian yang berikutnya kita mulai masuk ke detail di sini ya. Yang kelebihan yang kedua yang paling menonjol adalah mixer ini punya baterai teman-teman. Jadi yang saya gunakan ini saya nggak pakai colokan listrik loh nih, nggak pakai adaptor. Jadi dia sudah ada baterainya dan sudah cukup lama saya gunakan. Ini ada lebih dari 2 jam tadi saya coba ya. Jadi ini masih stabil dan powernya sepertinya tidak ada perubahan ya. Maksud saya tidak ada penurunan terhadap kualitas suaranya. Nah itu dari sisi yang saya gunakan selama 2 jam ya. Nggak tahu nih habisnya sampai berapa jam, nanti kita coba nanti komal dan coba live streaming ya, coba karaoke, semuanya kita coba tanpa menggunakan adaptor sampai di mana listriknya nanti, baterainya nanti habis ya. Nah kemudian di sini selain baterai ya, dia punya efek 99 dSP ya. Jadi ini sudah jadi efek standar nih sekarang teman-teman, di tahun 2025 ini kebanyakan mixer-mixer itu rata-rata minimal sudah punya 99 dSP. Dan ini DSP-nya macam-macam ya. Jadi teman-teman bisa coba ya, untuk karaoke ada, kemudian untuk delay, kemudian ada suara male, female pun ada juga di sini. Macam-macam lah pokoknya. Nanti kita coba ya. Nah kemudian yang keunikan yang lagi yang perlu saya sampaikan di sini, kelebihannya adalah, ini kita bicara kelebihan terus nih. Dia ada OTG. Nah ini dia OTG yang Type C yang bisa kita sambungkan langsung ke handphone. Ini saya pakai handphone loh nih teman-teman. Ya, ini OTG-nya bisa berfungsi ya untuk rekaman, bisa untuk live streaming, dan kualitasnya 24 bit 48 kHz teman-teman. 24 bit, sekali lagi 24 bit 48 kHz. Jadi memang recording tech di atas rata-rata lah ya soal ini ya. Jadi dia memang untuk kualitas audio rekamannya atau live streamingnya dia bisa maksimal sampai 24. Itu minimalnya. Jadi rata-rata tuh banyak yang masih 16 teman-teman. Mohon maaf nih untuk brand-brand yang lain ya. Jadi memang recording tech mempunyai ciri khas seperti itu ya. Salah satunya itu. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga punya OTG yang untuk ke PC ya. Jadi dia ini yang USB A, bukan USB yang PP. Yang PP yang ini untuk MP3 atau flash disk ya teman-teman. Jadi bedain ya. Kalau untuk ke rekaman, record, live streaming larinya ke sini, ke OTG yang Type C dan USB A. Ini colokan A, yang colokan printer lah intinya gitu ya, USB-nya kabelnya. Nah, ini harus pilih salah satu ya teman-teman ya. Kalau mau ke handphone, smartphone baik itu Android maupun iPhone ya, silakan pakai yang Type C. Tapi kalau mau pakai ke komputer atau ke laptop gitu ya, gunakan OTG yang USB tipe A ini. Jadi harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya ya teman-teman ya. Saya udah coba dua-duanya akhirnya nggak kedetek. Jadi harus kedetek yang pertama kali, yang pakai yang mana. Kalau kita pakai OTG duluan, berarti yang OTG yang USB tipe A nya nggak berfungsi, gantian deh siapa dulu yang terkoneksi. Jadi harus dipilih ya teman-teman ya. Nah ini itu salah satunya. Kemudian dia punya volume ya di sini. Ada volume untuk suara yang nanti digabungkan dengan
komputer atau laptop atau smartphone ya. Jadi volumenya bisa diatur ya. Jadi bolak-baliknya volume yang kita kirim maupun volume yang kita dengar di headset. Ini bisa diatur di sini. Nah, kemudian ini harus pelan-pelan soalnya banyak nih teman-teman ya, yang fitur-fiturnya ya. Ya, di sebelahnya tentu saja di sini ada indikator power, kemudian ada LED left right-nya ya untuk mengatur signal. Untuk melihat signal ya. Jangan berlebihan, jangan sampai ke merah nanti peak teman-teman. Jadi kita minimal hijau ya. Hijau ke kuning lah paling maksimal. Nah, kemudian kelebihan berikutnya dia punya ini teman-teman. Nah, ini dia. Dia punya efek suara ya. Misalkan ini. Nah, itu dia. Kemudian volume efek suaranya bisa kita atur seperti ini. Ini ada volumenya. Ini tadi saya pakainya di pukul 9 loh. Kalau pakai di pukul 12 lebih kencang lagi deh. Kaget ya. Gede banget. Oke ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini berpower banget walaupun pakai baterai ini ya. Nah, ini baru dari sisi kelebihannya ya. Kemudian saya masuk lagi ke kelebihan yang lain ya. Oke, sekarang kelebihan yang lain ada fitur anti feedback ya. Jadi kalau mikrofon teman-teman misalkan nanti pakai speaker aktif gitu ya, atau pakai speaker atau di power dipakai speaker, kemudian ada feedbacknya. Nah, ini tombolnya bisa menghilangkan feedback ya, meminimalisir feedback intinya gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan tombol ini. Termasuk yang saya gunakan sekarang ini saya pakai tombol feedback. Jadi selain dia anti feedback, dia juga bisa meredam suara kebisingan di luar atau kayak di soundcard itu the noise ya. Contohnya gini, kalau saya angkat ini. Nah, itu teman-teman. Jadi suaranya suara kipas, suara angin gitu masuk ke sini. Ya. Kalau teman-teman dengar ada nah itu lagi di luar ada hujan gitu ya, lagi gerimis. Ya. Nah, untuk meredam itu ya kita pencet ini aja. Nah, dia berkurang teman-teman. Nah, itu dia ya kelebihannya, salah satu yang sangat-sangat menonjol sekali di mixer ini. Waduh, banyak banget nih teman-teman ya. Jadi satu-satu saya pelan-pelan saya sampaikan dulu. Nah, kemudian yang berikutnya baru kita masuk ke sekarang kita masuk ke input ya. Jadi karena dia Classic 4, berarti ada 4, ada 4 line in-nya ya. Nah, ini line in atau mic line ya, 1, mic line 2, kemudian ada 3/4. Ya, mono jadi stereo. Kiri kanan intinya gitu ya. Kemudian di sini ada inputan lagi ya. Sebenarnya bisa lebih dari 4 ya. Ini 1 2 3 4 ini 5 6 sebenarnya bisa juga dari inputan RCA. Nah, jadi sebenarnya lebih ya teman-teman ya, tapi ini memang dikhususkan untuk yang audio in ya. Oke. Kemudian yang ini adalah audio out-nya di RCA ya. Sesuai dengan kebutuhan lah pokoknya, untuk recording juga bisa disampaikan ini masuk ke perangkat yang lain ya. Mixer maksudnya amplifier gitu ya, power dan lain sebagainya bisa lewat sini ya. Kemudian ada aux-nya juga, aux 1, aux 2. Nah, ini fungsinya untuk kalau kita ingin menambah untuk monitor speaker gitu, ini bisa juga. Atau ingin menambah efek ya, efek-efek dari eksternal gitu kayak Alexis dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan di sini. Jadi ini banyak sekali ya manfaatnya nih aux 1, aux 2. Nanti bisa diatur-atur juga. Tapi kita nggak bahas ini dulu ya. Ini agak panjang nih cerita bicara aux 1, aux 2 ini ya. Nah, ini fungsinya untuk itu ya, eksternal. Jadi dia bisa advance. Kemudian di sini ada output untuk headphone ya, atau headset ya. Colokan 6,5 mili. Ya, jack 6,5 mili. Kalau orang biasanya Akai atau TRS. Nah, kemudian outputnya ada juga dari ini ya, LR ya. Untuk stereonya di sini bisa juga output ke misalkan ke speaker aktif gitu ya. Ini bisa juga.
atau ke perangkat-perangkat power ya, atau ampli bisa juga dari sini. Termasuk juga dari sini ya, main out ini bisa ke speaker aktif juga, atau ke ampli atau power ya. Jadi outputnya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Waduh, banyak outputnya nih ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke sini ya, ke bagian kiri sebelah sini. Aduh, saya ini sekarang kalau bicara recording tech yang ini saya harus hati-hati banget karena ini banyak fiturnya. Nah, di sini teman-teman dia sudah ada phantom power ya. Teman-teman bisa lihat tombol phantom powernya. Nah, itu dia. Tuh, kalau diaktifkan seperti itu. Ini kalau yang sebelah sini adalah untuk mengaktifkan line 34 ya. Atau USB atau MP3. USB, MP3 atau Bluetooth nih ya, sebagai yang ini. Nah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mendengarkan suara, menerima suara dari MP3, dari Bluetooth, dari komputer pakai OTG, pastikan ini diaktifkan. Nah, kemudian kita masuk jalur di sini ya. Oke, jadi di sini sudah ada gain ya. Ini gain. Teman-teman bisa lihat ya gainnya atau trim. Ya, ini bisa diatur. Saya pakai pukul 12 karena kalau terlalu gede suaranya wah tuh. Jadi preampnya bagus nih teman-teman, berpower dia walaupun pakai baterai ya. Kemudian ini panning atau pan ya, pan atau panning ini untuk suara kiri tes 1 2 3, suara kanan tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, jadi ini untuk suara kiri dan suara kanan ya, balance. Kemudian ini adalah high-nya ya, equalizer high yang warna hijau. Ini saya pakai pukul 4 ya. Kemudian ini middle ya. Ini saya pakai pukul 3. Kemudian untuk bass, karena mikrofon ini memang untuk yang saat ini saya pakai ini mikrofon RT Nusantara 100 ya. Sudah saya review kemarin. Ini karakternya memang dia suaranya bass ya, low, datar sampai ke high-nya naik dikit gitu ya. Nah, ini makanya low-nya saya tuh kurangin. Biasanya saya pakai di pukul 12 ke atas, tapi sekarang saya gunakan biar nggak terlalu ngebass di pukul 10 atau 11. Nah, itu dia. Nah, ini aux 1 ya, karena nggak pakai eksternal ya, tambahan, jadi kita kecilkan aja karena nggak ada pengaruh apa-apa. Nah, untuk efeknya yang di sini aux 2 dan efek. Ini pengaturannya di sini. Nah, ini karena saya belum angkat aja ya, efeknya ada di sini nih, volumenya 1 2 3 tes 1 2. Nah, itu dia efeknya terasa. 1 2 3 1. Nah, itu dia. Ini kita kecilin, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini masternya di sini ya. Kalau saya kecilin jadi dia nggak ada efek, seluruhnya nggak ada efek. Ya, jadi kalau ini saya naikkan, nanti seluruh settingan inputan ada efeknya, termasuk yang musik. Ya, ada efeknya. Nah, ini aux-nya bisa kita atur ya di channel satunya, atau mau kita tambah, mau dikurangi bisa di sini. Jadi per channel bisa diatur efeknya. Nah, kemudian ini ada indikator LED peak ya. Kalau misalkan merah-merah, dikurangi volumenya. Ini volumenya. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Kemudian ini tadi ya, fitur anti feedback ya, kurang lebih seperti itu ya, hasilnya seperti ini yang saya maksimalkan di mikrofon RT Nusantara 100 merah putih. Wah, cinta tanah air, we love Indonesia. Nah, kemudian yang lain 2 juga sama teman-teman ya, sama. Kemudian kita masuk yang 3/4. Nah, 3/4 ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi, 3/4 ini ada tombol MP3 dan 3/4. Aktifkan yang mana? Kalau kita pencet itu untuk USB, Bluetooth ya, kemudian OTG. Nah, itu yang MP3. Tapi kalau kita kalau kita pilih MP3 itu, kalau kita lepaskan gini, berarti yang aktif adalah 3/4 ini. 3/4 ini yang aktif ya, teman-teman sekalian. Jadi kurang lebih kayak begitu. Nah, kemudian ini volumenya mana nih? Kalau yang ini ya, yang CD input ya, CD input ini ada di sini nih ya, CD tab. Jadi dia inputannya sendiri nih teman-teman ya, volumenya ada di sini. Nah, kemudian dia bisa diatur trimnya juga ya, inputannya bisa diatur panningnya juga. Jadi untuk musik ya, itu bisa diatur melalui sini ya,
efek-efeknya juga terasa nih teman-teman, high-nya, middle-nya, low-nya, kemudian termasuk FX-nya, efeknya. Ini bisa dirasakan oleh musik yang masuk ke dalam mixer ini ya. Jadi ada juga mixer tuh kadang-kadang kalau kita sudah hubungi ke Bluetooth nggak bisa diatur-atur. Nah ini kebetulan kalau pakai Bluetooth ini bisa nih teman-teman, bisa dikasih efek dan ini apa ya, equalizernya ya. Jadi kerennya di situ tuh. Jadi kita bisa memaksimalkan musik ya. Jadi bisa diterima dengan baik dan kita bisa atur-atur. Nah kemudian untuk Bluetoothnya sendiri ini bisa disetel di sini ya teman-teman. Itu Bluetooth, modenya Bluetooth dan no itu kalau pakai flash disk baru dia ke detect sendiri ya. Nah Bluetoothnya ini versinya sudah versi 5.0. Nah itu dia. Kemudian ini ada play, pause, maju, mundur ya. Kemudian ada program. Nah program ini 99 dB nya diatur di sini. Ini saya kebetulan pakai nomor 8 ya, efek 8 itu hold. Nah di sini ada volume untuk aux 1, volume untuk aux 2, FX, ini repeat ya. Jadi bisa ditambah lagi gema-gemanya. Waduh banyak banget nih pengaturannya ya. Ini ada FX tuh aux 1 ya. Aux 1-nya bisa dikasih efek ya masing-masing. Kemudian tadi sudah nih CD tape volume, ini pons ya ke headset. Nah ini kebetulan saya nggak pakai headset. Nah kemudian apalagi ya. Nah kemudian untuk headset juga ada lubang di sini ya, lubang 3,5 mili ya, selain yang 6,5 di sini juga ada. Nah kerennya di situ teman-teman, jadi fleksibel banget ya. Nah ini volumenya bisa diatur-atur, ini ponsnya nanti volumenya di sini tapi ya. Nah kemudian ini efek ya, volume efek. Oke, jadi secara keseluruhan gitu ya. Untuk di belakangnya udah ada ya, cuman power aja ya, power sama adaptor. Nah begitulah teman-teman ya. Kemudian sebagai informasi saya sudah coba juga untuk Komal. Nah kadang-kadang kan mixer yang bisa online, kemudian setelah disambungkan ke live streaming dia doubling ya. Nah tapi mixer ini selain dia sudah 24 bit ya, ini nggak usah diperdebatkan kan teman-teman. Kadang-kadang bilang enggak perlu 24 bit. Nah kalau saya bilang perlu. Kalau mau bagus ya harus pakai di atas 16 bit ya. Makin besar bitnya makin bagus, makin padat suaranya dan makin clear, intinya gitu. Walaupun nanti di live streaming nggak sampai 24 bit nggak apa-apa, dia terkompres tapi hasilnya maksimal. Nah kemudian untuk Komal nggak doubling ya, itu intinya ya. Kemudian untuk karaoke nyaman gitu ya, suaranya oke gitu karena versinya sudah 5.0. Nah memang kalau mau maksimal lagi teman-teman, kalau teman-teman punya perangkat misalkan komputer atau laptop, suara musiknya itu misalkan lebih dari 24 bit atau 32 bit, nah silahkan pakai ini, pakai line in sini ya. Jadi manfaatkan kualitas yang di atasnya gitu ya teman-teman, jadi suaranya lebih clear lagi. Kalau untuk Bluetoothnya tadi saya detect masih 16 bit sih ya, tapi maksimal dia dengan adanya equalizer dia akan bagus. Nah, tapi untuk maksimal lagi teman-teman memang sebaiknya ya digabungkan ke CD ya. Ini line in di sini. Kalau punya sound card yang ada di komputernya lebih baik ya. Tapi kalau nggak lebih baik dari Bluetoothnya 5.0 ya nggak usah, ngapain gitu ya. Atau disambungkan melalui OTG ya, OTG ke PC musiknya ya. Kemudian mainkan musiknya di 24 bit ya. Jadi dapatnya 24 bit kalau pakai ini. Pokoknya keren lah. Susah saya mau menjelaskan semua ya. Tapi prinsipnya nanti kita coba. Oke, ini salah satu yang saya gunakan di video sepanjang video ini ya. Inilah hasilnya seperti itu teman-teman ya. Ini adalah hasilnya, suaranya seperti ini. Baik, sekarang kita masuk ke mana lagi yang belum? Kita masuk ke efek ya. Nah, ini karena saya pakai mic dynamic, saya nggak perlu phantom power ya. Nah kemudian kita coba efek ya. Kita coba efek 0, kita naikkan efeknya 1, 2. Ini saya pakai pukul 12 saja ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah aux-nya di pukul 12 juga, yang ini, yang repeat juga di pukul 12. Volumenya saya maksimalkan aja biar kerasa. Seperti ini tes 1, 2, 3 nih, efek 00 di pukul 12. Sa
1, 2, 3, sa. 1, 2, 3, cek low, A, 1, 2, 3. Oke, itu suara untuk yang ini ya, 00 sampai 02 itu warm room. Coba kita masih makan 002 ya. 1, 2, 3, tes 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek low, A, cek low, A. Nah, kira-kira kayak gitu. Kemudian break room 03 sampai 05. Kita ambil yang ujungnya aja ya, sampai 05. 1, 2, 3, cek low, A, cek low, A. 1, 2, 3. Wah, itu dia. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke hall itu 06 sampai 08. Kita ambil 8. 1, 2, 3, cek low, A, cek low. Waduh, efeknya dalam banget ya. Saya kalau pakai headset nih keren banget kedengarannya teman-teman. Aduh, ini mantep nih. Memang harus kita punya nih. Saya nanti pengen juga nih. Low, A, cek low, A, low. 1, 2, 3. Oke. Langsung ke chapel 11 ya, 11. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chapel ini apa ya? Tes A, 1, cek low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya, kayak suara penyiar radio nih. Tapi ada gemanya. 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Oke. Sekarang church, gereja 14. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cek low, A. Wih, rumahnya memang bersih ya, memang beda ya. Kemudian plat itu 20 ya, 20. Oke. 1, 2, 3. Ini plat. Cek low, A. Suasananya kayak gimana gitu ya. 32 karaoke. Oke. Ini maksimal karaoke 1, 32. 1, 2. Oh, ini ada eho atau delay. 1, 2, 3. A. 1, 2, 3. Karaoke 1. Masuk ke 44, karaoke 2. Kita ambil yang ujungnya aja. Kelompok paling ujung. 1. Wah, ini ada iho, ada delaynya kiri kanan. Pindah-pindah ya di headset saya atau headphone. Mirip pingpong tapi ada reverbnya ya, selain iho-nya atau delaynya. A, cek low, A. Wih, efeknya mantap, bersih ya. Kemudian gitar chorus ya, 49. Kita ambil 49. Tes 1, 2, 3. 1, 2. Ini cocoknya pakai gitar nih ya. Nanti kita coba pakai gitar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini efek gitar ya. 445 sampai 49. Nah, sekarang male voice 54. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A, cek low. Nah, itu male voice. Sekarang female voice itu 59. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Female voice. Oh, tapi suara saya yang aslinya masih ada. Belakangnya aja ya. Ada latarnya kayak suara perempuan. Sekarang male voice
ada IHO-nya 64. Oke. Tes 1 2 3. Nah, itu dia mail voice ada IHO. 1 2 3 4 A cek low, cek low. Oke, female IHO 69. Kok ini 69. Tes 1 2 3. 1 2 3. Cek low, cek low. A. Oke, jadi sekarang male voice reverb. Oh, selain IHO ada reverbnya juga. 72. 1 2 3. Ini male tapi reverb ya, bukan IHO. 1 2 3. A cek low, cek low. Wih, suaranya kalau pakai headset suaranya jelas banget ya. Kemudian female voice itu 75. Reverb. 1 2 3. Cek low, cek low. A. Oke. Sekarang 79. Inilah 79. Tes 1 2. Auto wah. 1 2 3. Cek low. A. Ini efeknya buat apa ya auto wahnya? Saya sering beberapa kali ketemu auto wah, tapi untuk apa ya? Jarang dipakai ya, pakai gitar ini kali ya. 89 pingpong delay. 89 tadi ini. Pingpong. 1 2. Oh, pingpong suara kiri kanannya berulang di headset saya ya. Kiri kanan deh. 1 2 3. Ya. Cek low, cek low. Oke, itu ya pingpong. Sekarang long delay lah 99 yang terakhir. Dia. 1. Oh, panjangan 2. 3. Coba ditambah. 1 2 3 1 2 3 cek low Oke, kayak begitu. Wih, suaranya efeknya kenceng banget ya. Oke teman-teman, jadi ini kita balikin di pukul 12 semua ya. Oke, jadi seperti itulah ya hasilnya. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya. Nih, keren banget ya teman-teman. Baik, jadi itu dari sisi yang sudah saya sampaikan. Saya mungkin tidak perlu menyimpulkan karena saya sudah sampai ke kelebihan-kelebihannya ya. Nah, ini bergaransi 1 tahun seperti biasa teman-teman dari recording tech. Kemudian apalagi ya, garansi 1 tahun. Oke, udah. Harga ya, harganya ini sekitar nggak nyampe 1,5 ya kabarnya gitu teman-teman, karena saya belum dapat harga resmi, tapi infonya ini akan meluncur di pasaran di bawah 1,5 juta ya rupiah. Jadi inilah apa namanya produk terbaru yang akan sepertinya bakal viral nih teman-teman, karena kalau untuk Komal kita akan coba, dan saya pernah coba sebentar ya, ternyata tidak doubling dan lancar teman-teman. Oke lah pokoknya ya, nggak perlu lagi pakai docking lagi nih karena sudah 24 bit. Itu ya kelebihannya ya. Oke, baik teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Biarpun saya pergi jauh, tanah air ku tidak ku lupakan.
demikianlah teman-teman sekalian, video dan hasil ulasan saya terhadap mixer recording tech dengan tipe Classic 4. Jadi dia lebih temanya ada tema klasik ya, atau tema vintage ya. Silakan nanti teman-teman yang kebetulan ingin mencari mixer-mixer yang unik, saya rekomendasikan sekali recording tech tipe ini, karena ini sangat cocok sekali untuk kebutuhan kita terkait dengan live streaming, kemudian karaoke tentu saja, dan kebutuhan-kebutuhan untuk acara-acara resmi juga nggak apa-apa teman-teman, karena ini semuanya serba bisa sebenarnya mixer ini ya. Cuma memang kelebihannya yang tadi yang sudah saya ulas. Untuk itu mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.